Bisa aja lu, astaga. Nyot, nyot. Hah? Lu tau nggak si Santi tuh? Si Santi yang Lola itu. Santi. Oh ya, ingat. Yang mana coba? Yang nggak pernah makan nasi itu kan, Ah. yang selalu makan kemenyan gitu Iya kan. bener banget. Tapi ya, gitu-gitu ya. Iya. Lu tau nggak? Sekarang suaminya kayak apa tuh? Kayak apa emang? Luar biasa. Ciami Soro. Wah. Iya. Lu tau nggak? Suaminya itu sekarang yang punya pabrik baja paling gede se-Indonesia. Buset. Luar biasa nggak? Itu mungkin karena dia hasilnya makan kemenyan tiap hari kali ya. Masuk akal. Aduh. Lu punya apa lagi lo? Ya ini selain harddisk eksternal ini, saya punya macam-macam nih. Nah ini ada peralatan kantor, komplit satu set. Tinggal kamu pakai di kantor. Ada jepretan, penggaris, spidol dan sebagainya. Ya kalau peralatan kantor kayak gini mah gue banyak di kantor. Oh sudah Iya. banyak. Apalagi lo punya lo? Ini nih yang baru, pasti kamu belum punya. Set. Minuman isotonik terbaru nih. Astaga. Wah, langsung disedot, langsung jos. Wah. Gimana? Luar biasa Masih banget belum lo. ada Enggak, lo. Enggak pakai gini-gini. Gak mau lo? Ini infus lo, ngawur lo. Oh ini Jualan yang nih. bener dong lo, gimana sih? Ada lagi nih. Apalagi lo? Gua punya nih. Hah? Cara. Wah, bola lampu. Kelihatannya simple. Tapi begitu ada orang masuk, langsung dia nyala sendiri. Lebih hemat energi, bro. Buset. Nyot. Lu ini keturunan Doraemon, Dorayaki atau Dora apa sih? Gila lu. Tas gini bisa keluar semua lu Banyak barang lu. nih. Ini masih ada lagi nih. Astaga, masih ada lagi lu. Keren, canggih nih. Buset. Ini bisa kalau kamu putar ke kanan, Heeh. dia akan panas. Heeh. Kalau ke kiri, dingin bro. Wah, nggak luar perlu biasa water heater banget. lagi. Luar biasa biasa ini banget keren. lo. Iya. Gila enggak lu sales apaan sih lu? Gila bawanya barang banyak banget. Oh saya cuma sales dorang, Dorang apaan tuh? dodol sembarang. Gelo lu, bisa aja lu. Udahlah, gua beli ini aja nih, satu nih, harddisk. Cuman ya, lu kan temen gua, turunin dikit lah. Lu sama temen lu. Waduh, kalau harga mahal. turun sudah nggak bisa bro. Ini tuh sudah kualitas ori, KW super. Nah, Iya. kalau kamu deal hari ini, Heeh. saya kasih bonus. Bonus apa? Diskon. Nah, bukan sih, bonus DVD. DVD Nah, apaan nih? ini DVD bagus banget bro. Ini ya, kalau nonton ini bikin rambut saya tambah rontok nanti. Rontok. Nah, dan ini semua pria pengen nonton DVD ini bro. Mantep banget. Enggak. Nyot, gue kasih tahu lo ya. Gue ini udah tobat, Nyot. Gue kagak pegang kayak ginian lama banget. Enggak apa-apa, ceritanya kan tentang sepasang kekasih yang mau menikah. Kan pas buat kamu yang mau menikah kali ini. Nih buat kamu aja gratis. Tapi enggak lah, Nyot, enggak lah. Nyot ya, gue kasih tahu lo ya. Ini DVD ya, tulisannya XXX. Ini anak kecil juga ngerti kalau DVD kagak bener lu. Tega lu sama gue lu. Gue udah Ya. tobat, Nyot. Ini kan cuma buat referensi aja bro. Sekali-sekali bolehlah, hargailah pertemanan kita, oke? Ini buat kamu gratis. Wah, oke. Aku mau ketemu klienku yang lain. Nah, kamu tinggal transfer aja ya ini ya. Yuk, mari. Shalom ya. Nyot, CD lu Nyot. Nyot, CD lu. Woi, Nyot. Aduh. Nyot. CD. Nyot. CD. Tuhan, sekali ini aja ya buat referensi.
Hai Yang. Hai. Halo. Halo. Sorry ya gue telat nih. Tadi gue ketemu Nyoto dulu, beli barang. Iya gak apa-apa kok. Oh ya, yuk jalan. Ayo. Oh ya, Mm-mm. kemarin titipan contoh desain undangan merit kita sudah di Koko. Oh tentu aja ya. Ntar Mana? ya. Nih. Ada banyak kan model-modelnya. Iya lucu Nih. banget. Yang ini CD apa? Si- Kok gambarnya warnanya gini? ini CD musik ya. Iya CD musik. Kalau cuma CD musik, kenapa pakai gugup? Koko nggak nonton film porno lagi kan? Koko sudah janji. Enggak lah Yang, apaan sih? Enggak, ini CD game. Games apa? Game apa sih? Oh, ini loh, Plan vs Zombie Yang. Game Plan vs Zombie. Katanya CD musik. Itu CD musik apa CD games kok? Musik. Tadi itu salah. Iya kok ngomong CD game sih gimana sih? CD musik apaan? Musik. Itu loh Yang. Apa? Musik Plan vs Zombie itu. Musik Plan vs Zombie. Oh, CD musik. Yang Yang jangan ya. Aku pinjam ya yang CD-nya. Aku mau denger lagu baru. Jangan deh Yang. Itu lagunya jelek banget Yang, jelek banget. Nggak usah denger. Awalnya kamu lihat ini. Selanjutnya, kalau sudah married, pastinya kamu akan melakukan hal yang sama seperti ini. Itu sama aja seperti kamu gak menghormati wanita. Dengerin dulu Yang, bukan gitu maksudku. Aku tuh CD itu buat referensi. Aku nggak pengen bikin kamu nih kecewa. Kalau misal Susan lihat CD porno, lalu Susan praktekkan apa yang sudah Susan pelajari dalam sini, kok mau? Enggak kan? Kok pasti jijik. Ya sudah, sama. Dibuka langsung. Nah, sekarang yang membersihkan CD ini siapa? Shalom semuanya, apa kabar? Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Senang berjumpa dengan Anda kembali. Dan selamat merayakan Hari Cinta, padahal kita punya lebih dari yang cinta, yaitu kasih. Setiap minggu kita merayakan kasih Yesus, bukan hanya pada waktu Saint Valentine's Day. Setiap Sabtu kita merasakan kasihnya. Siapa di sini bangga menjadi anak Tuhan? Puji Tuhan ya, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mejanya, ya thank you. Nah, saya barusan dari jam 2 ada di sini. Ada pelayanan Bible, ada Bible Study Eagle Kids. Wow, terharu saya lihat 1000 lebih anak, 1100 sekian anak kecil mengikuti 2 sesi hampir 4 jam. Dan mereka membawa Alkitab dan catatan kecil-kecil. Mereka dengarkan firman Tuhan, membahas kitab Yakobus. Kalau Anda lihat itu fenomenal. Tak ada satu pun yang beranjak. Mereka haus dan lapar. Selesai baru jam 6. Saya mau beritahu bahwa itulah yang mengundang berkat dalam kehidupan seseorang dan pemakaian Allah. Kalau kita haus dan lapar akan Allah. Ya, amin. Dan sebelum saya akan kembali nanti ke cerita ini ada hubungannya dengan khotbah.
Saya akan berbicara tentang seksualita, suatu topik yang tabu tapi sebenarnya banyak orang tertarik. Saya akan bicara tentang itu, tapi sebelumnya saya mau berikan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dulu. Yang ke satu, saya beri bocoran, hari ini datang album Ku Percaya Mujizat, buku kesembuhan, dan juga albumnya atau CD-nya. Yang pasti bukan CD yang seperti ini musik beneran. Bukan Plant versus Zombie. Ini saya yakin Anda pasti sudah memperolehnya. Paling tidak Anda sudah pre-order, nanti diambil. Saya dorong Anda untuk beli kali ini untuk ministry. Untuk dibagi-bagikan. Saya terima banyak sekali kesaksian. Baik itu lewat email, sosial media, maupun yang langsung bersangkutan berbicara kepada saya. Banyak orang yang terima mujizat. Lewat buku yang isinya 7 kesaksian, semuanya dikonfirmasi medis. Dan juga di dalamnya ada ayat-ayat kesembuhan, pengakuan iman, ada orang-orang sakit yang menerima itu. Ada yang belinya box-boxan untuk dibagi ke luar pulau. Ada juga dibagi rumah sakit, gak bisa bagi sendiri melalui pendoa dan FLC. Oh, orang menerimanya. Dan orang yang menderita itu tepat guna. Mereka mendapatkan penghiburan, kekuatan, bahkan tidak sedikit yang sudah disembuhkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lagu-lagunya juga yang di setel, saya dapat cerita ini itu, bagaimana minimal membawa orang masuk hadirat Tuhan. Jikalau tidak, mereka sendiri telah terjamah lewat lagu-lagu itu. Saya dorong Anda, cepat karena cuma datang, hari ini datang pokoknya, dan udah orang-orang ngepakin semuanya. Sebentar lagi yang pre-order aja yang sudah berdiri antri itu setahu saya sudah 4.000, hampir 4.000 sendiri yang udah beli belum dapat barangnya. Kalian secepatnya di bawah sana antri untuk ministry nanti. Saya yakin pustaka akan buka, tapi please just to confirm, pastikan mereka nanti sudah siap ketika jemaat turun ke bawah ya. Buy for ministry. Beli untuk ministry, jangan harap dapat free. Don't give unto the Lord what cost you nothing. Karena ini semua hasil pemasukan pun akan masuk kembali ke ministry. Menjamah orang-orang sakit segalanya. Please, kalian bisa lakukan itu. Saya tahu jemaat Pro-M diberkati untuk bisa memberkati. Amin. Mari kita bicara soal seks. Penting sekali ini. Wah, nyanyinya di mana ini? Ya boleh. Wah, ini yo Jivan. Ya, sudah. Ya. Oke, munculkan judulnya Sex and Spirituality. Seks dan kerohanian. Pertama-tama saya mau katakan, kalau kita menyembah Tuhan, kehidupan seks kita harus benar. Baik kita married atau bujangan, seks kita tidak boleh menyimpang. Kehidupan seks ini paling tabu, paling abu-abu, dan paling gelap gulita. Tidak ada satupun sepasang mata yang seringkali melihatnya. Kita bisa punya kehidupan mengganda, atau 2 kehidupan yang tidak sama di gereja dengan di luar sana, di depan orang, dan ketika tidak ada orang yang melihat kita. Tapi kalau orang menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran, benar itu sampai ke kehidupan seksnya. Mari kita sekarang pelajari. Kenapa Tuhan menciptakan seks itu sendiri? Kita buka Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Langsung ke penciptaan. Ternyata seks sudah ada sejak penciptaan loh ya. Sejak Adam dan Hawa. Bahkan sebelum ada Hawa, sebelum ada wanita, sudah ada seksualita. Coba bayangkan. Karena nanti hari ini jangan sampai kita berkata, saya jatuh dalam dosa karena godaan ada perempuan. No. Sex is much more than that, much deeper. Pada waktu Adam masih dikelilingi gajah, saya nggak berkata dia tergoda apanya. Tapi Adam juga sudah makhluk seksual. Kita baca Kejadian 2, 18-25 bunyinya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.
Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia, sebab belum ada Hawa. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan kalau penciptaannya kurang lebih bulan Februari ini, berarti perempuan itu dibawa datang memakai jibau. Jangan lupa dress code-nya minggu depan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat 18 kita lihat kembali, Tuhan Allah berfirman, gak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan jadikan penolong yang sepadan untuk dia. Ketika Tuhan menciptakan seks di dalam diri seorang Adam, itu dalam bentuk sebuah kerinduan, a longing to connect. Belum ada tindakan seks, karena tindakan seks baru ada di ayat 24, di ayat 25. Itulah the act of sex. Berhubungan seks itulah. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tapi mereka gak merasa malu. Bahkan sebelum ada tindakan seks atau partner seksual, Tuhan sudah ciptakan Adam itu makhluk seksual. Dengan dengan kemampuan untuk connect. Ya. A longing to connect, sebuah kerinduan, sebuah passion, sebuah gairah untuk punya teman. Itulah definisi dasar seksualita itu sendiri. Kerinduan punya teman. Dan juga untuk mengalami keintiman lewat hubungan. Jadi pada mulanya seks itu indah. Sebelum dirusak oleh media yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita ini makhluk seksual semuanya. Tidak tentu harus berbuat seks. Ketika kita bersosialisasi dengan sesama kita, ada rasa tertarik itu gak apa-apa. Artinya tertarik itu bisa rasa sungkan. Kita makhluk seksualita. Sekelompok orang-orang laki-laki bersama-sama ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya, wah seru ngalor ngidul. Datanglah satu perempuan teman mereka semua jadi alim. Itu ada sesuatu, bukan opposite sex attracts ya. Tapi ada satu aura di mana kita merasakan sebagai makhluk seksual, sungkan bicara di depan perempuan. Kan gitu. Perempuan juga sama, ngobrol, 5 orang tiba-tiba datang satu pria, salah satu temennya. Kalau kebetulan agak cakep gitu ya, agak cakep. Masuk datang gitu langsung. Bibirnya mulai. Gak apa-apa, bukan berarti yang begitu mau ditiduri loh ya, sorry saya beritahu. Gak tentu, it's just normal. Bukan berarti kalau yang laki itu tiba-tiba berkata, maukah kamu naik ranjang sama aku, pasti ditempeleng atau ditampar di tempat. Meskipun dia tadinya perempuan itu agak sedikit salah tingkah. Karena perempuan yang genah, perempuan yang baik, tidak akan mau secepat itu. Makhluk seksual, itulah kita. It's okay saudara. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menyalurkan energi seksual kita kalau kita masih bujangan, belum menikah. Dan kalau kita sudah menikah, apa yang kita cari dari pernikahan kita? Jangan sampai yang namanya mata air kita, kata Amsal, lumber keluar. What is it that you are looking for in a marriage? Kita sekarang coba lihat ya di ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu, ini penting sekali, ini garis bawahnya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Menutup tempat itu dengan daging berbicara tentang menyalurkan energi seks kita dengan benar. Salurkan dengan benar untuk perkara-perkara yang menghormati Tuhan. Untuk perkara-perkara yang mendatangkan kehidupan, salah satu longing atau kerinduan makhluk seksual yang belum dicampuri dosa adalah aku ingin engage. Aku ingin untuk bisa
punya hubungan yang baik dengan sesamaku yang mendatangkan kehidupan lewat hubungan itu. Makanya salah satu ekspresi seks adalah punya anak kalau itu sudah bicara tentang seksualita dalam pernikahan. Karena rindu, kepingin punya anak. Kalau hubungan seks saja cukup, gak mungkin ada kerinduan itu. Suami istri gak mungkin ada pikiran kepingin punya bayi. Gak mungkin. Jadi seks itu lebih dari daya tarik tubuh loh, itu juga. Tapi ada kerinduan untuk membangun sesuatu bersama. Padahal ya, yang laki-laki saya warning ya, saya peringati ya. Kalau Anda suatu hari menikah atau kalau sudah menikah, kalau Anda ngotot punya anak, siap-siap loh ya. Istri Anda nggak hanya ini tulang dari tulangku dan daging dari dagingku dan dagingnya dari mana kok ada mulai bertumbuh. Ngerti maksud saya? Karena orang kalau hamil pasti jadi gemuk. Kalau jadi gemuk nggak jadi lebih gemuk, pasti bahaya buat anaknya. Kenapa cowok-cowok tahu kalau istrinya bakalan nanti gain weight ketika hamil? Kok tetap ngotot punya anak? Kalau seks memang hanya seks saja yang memuaskan keluarga itu. Nggak mungkin mereka mau sampai punya buah hati, bukan? Meskipun berarti ketika melahirkan nggak bisa berhubungan seks, tapi mereka bela nih. Berarti seks itu bukanlah titik akhir. Membangun sesuatu bersama, itulah kerinduan makhluk seksual. Saya ajak kita untuk melihat, kalau Anda lewat seks ini mau bangun keluarga dan komitmen, jangan lewat seks lain, hancurkan apa yang sudah Anda dapat, yaitu keluarga Anda yang bahagia. Karena seks itu hanyalah pintu masuk ke sesuatu, perbuatannya maksudnya. Kalau Anda sudah dapatkan dunianya, Tuhan bangun, jangan dirusak lewat seks yang lain. Ngerti maksud saya ya? Jadi kita tahu bahwa rencana Tuhan atas seks itu sendiri luar biasa. Gak hanya berapa menit atau detik diranjang. Tapi sebuah kehidupan kita bangun bersama. Saya kasih contoh sama Anda. Waktu saya masih bujangan, belum punya pacar. Saya memang abstinence atau saya memang pantang dulu gandeng seorang perempuan sampai saya menemukan yang tepat. Saya gak mau buang-buang waktu, saya mau tabung juga uang. Dan suatu hari saya sedang retreat setelah saya bertobat terima Tuhan itu. Retreat di sebuah provinsi yang indah di Kanada. Kanada itu satu provinsinya namanya Beautiful British Columbia. Waktu retreat, oh my goodness, beautiful tempat itu. Wow, indahnya sampai saya sempat ngarang lagu. Karena begitu indahnya pemandangan saat itu. Dan ada satu yang missing, waktu saya liatin gitu. Saya belum kenal dengan pasangan saya, dengan istri saya sekarang. Ya, saya belum kenal, tapi saya berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk pemandangan ini. Saya berkata sama Tuhan, tapi andai ada seorang pasangan, kalau aku hari ini punya pasangan hidup, saya berkata, betapa lebih memuaskan melihat pemandangan ini ya. Lebih komplit gitu loh rasanya. Aku ingin sekali pemandangan seindah ini jangan sia-sia. Kalau bisa aku harus share dengan yang lainnya. Yang lainnya juga sudah share, saya sudah senang. Tapi ada satu itu aku mau share dengan dia segala pemandangan ini. Tuhan, saya berkata, berikan padaku orang yang tepat. Help me not to fool around. Supaya jangan saya berakhir pecah, hancur dan menyakiti orang lain juga. Please Lord, help me wait. True love waits. Saya berkata begitu sama Tuhan, saya masih ingat itu. Itu di antara retreat sore waktu kita habis mandi, kita mau kembali ke sesi. Itu saya duduk di belakang, bagus pemandangannya, oh my goodness, itu betul-betul sorga. Saya berkata, Tuhan, andai aku suatu hari punya istri, aku ingin ke pemandangan-pemandangan begini, berdua dan dengan anak-anak kami. Wow, lihat itu. Itu makhluk seksualitas. Saya belum berbuat seks, saya belum punya partner seks. Tapi saya sudah mengingini to connect with somebody. Saya ingin. Hari ini kalau sudah menikah, lebih dari itu saudara. Saya hari ini kalau makan siang aja, contohnya atau makan di mana, makanan enak, itu pikiran saya gak enak, gak seenak kalau saya makan sama istri saya. Saya mesti telepon, udah makan belum atau gimana. Rasanya teman-teman saya ngomong sama saya begini, kenapa kamu kalau pergi keluar kota pelayanan, kenapa kok gak mau keluar-keluar? Kalau Anda tahu, kalau Anda pelayanan dengan saya pergi ke tempat mana gitu ya. Saya di hotel, di kamar doang, doa, keluar hanya khotbah, pulang langsung. Keluar khotbah, gak jalan-jalan. Males aku terus terang, agak ekstrim sebenarnya. Saya pergi kemana makan, kuliner apa tuh inget Airin terus.
Loh beneran? Nggak bisa saya. Ya itu pilihan pribadi, setiap orang berbeda, saya tidak hakimi yang lainnya yang nggak begitu. Tapi kalau saya ke satu kota katanya bagus ininya, kayak ada menara Eiffel kayak atau apa, nggak tahu di mana, negara mana. Saya kan kalau melanglang buana, saya nggak kepingin jalan-jalan. Saya straight business pulang. Kecuali kalau kayak di Hangzhou kemarin, istri saya ikut, wah langsung kita jalan, pergi ke pantai, ke sungai, kemana, itu lain cerita. I have a longing to share my joy with somebody. And that makes me sexual. Saya mau beritahu kepada Anda, seks harus kembali ke perspektif kerohanian. Anda harus tahu itu bagian dari kehidupan, tidak terpisah. Karena itu tidak ada yang namanya casual sex. Nggak ada yang namanya cuman buat refreshing saja. Tidak ada. Tidak ada. Seks harus indah, namun bertanggung jawab pula. Amin, saudara-saudara. Ya, jadi seks itu sendiri adalah sebuah gairah yang luar biasa. Apinya itu api yang paling indah, namun paling bahaya. Jadi jangan pernah salahkan seks kalau kita jatuh dalam dosa seks itu. Salah, itu keputusan kita yang salah. Karena kita punya pandangan tentang kehidupan seks itu hanya separuh saja atau twisted atau dibengkokkan oleh iblis dan dunia. Bayangkan api. Api itu kalau ditaruh di perapian, indah, fireplace. Apalagi kalau di tempat yang musim dingin, ada perapian gitu indah. Api yang sama, Anda taruh di karpet rumah, ya nggak terlalu indah nantinya. The problem is not with sex. It's how you handle sex. Seks sendiri nggak salah. Seks ciptaan Allah. Api di perapian, di dalam covenant, dalam perjanjian dengan Tuhan, indah. Malah justru di ayat 24 dan 25, saya baca sekali lagi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging, garis bawahi kata menjadi satu daging. Seks adalah agen persatuan, luar biasa. Adalah agen bonding. Itu bisa mengangkat sebagian besar loneliness kita. Ketika kita menemukan belahan jiwa kita. Itu luar biasa. Jadi bukan perkara tentang posisi. Seks itu saya ngomongnya agak sedikit terus terang gak apa-apa ya. Toh sana sudah tahu banyak kok dari media. Lebih baik tahu dari gereja. Seks itu posisinya mau yang mana ya? Posisi ini atau posisi itu? Sex is not possessions. Is who you're having sex with. Is who you are having sex with. Bukan posisi, tapi dengan siapa Anda berhubungan. Posisi bisa atur belakangan. Anda akan semakin hafal satu sama lain, akan semakin mengerti, memahami. Gak ada orang, saya paling takut dengan orang yang berkata kalau di konseling pranikah, saya lebih senang kelihatan orang yang bodoh-bodoh. Ngerti gak maksud saya? Gak tahu seks gimana, lebih baik daripada, oh tenang aja, Ko Philip gak perlu ngajari saya sudah pengalaman, sudah tahu. Tak beritahu ya, orang masuk pernikahan itu harus bodoh-bodoh. Harus bodoh-bodoh, di-equip sedikit-sedikit aja cukup dengan nasihat papa mama maupun orang tua rohani. Harus bodoh-bodoh, seks itu kayak sekolah, seumur hidup dengan partner itu tak akan pernah wisuda. Ini bukan bicara soal cara, tetapi belajar untuk bisa semakin menunjukkan kasih. Itu seksualita, semakin menghargai. Malah justru ya, ini kepada siapa yang sudah menikah angkat tangan. Yang belum menikah gak apa-apa, tetap dengarkan. Kalian sudah cukup dewasa. Keindahan seks bukan saat berbuatnya, itu juga indah. Setelah selesai berbuatnya, dipelukan tangan satu sama lain, suami istri, itu momen-momen bonding yang dikatakan menjadi satu daging. Kalau Anda kira seks adalah penetrasi saja, Anda salah. Pelukan setelah itu sama indahnya. Karena itu, jangan kau jatuh di pelukan pria yang tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Jangan kau jatuh, hai pria, dan serahkan seluruh istri dan anakmu dan keluargamu masa depannya di pelukan seorang pelacur
Don't do that. Saya ingin sekali untuk Anda menangkap ini. Kaula-kaula muda, pasangan-pasangan muda. Hari ini saya menikah udah hampir 16 tahun. Belum lama bagi om-om dan tante-tante. Bagi sinyo-sinyo dan noni-noni, saya pernikahannya cukup lama. Yang salah bukan apinya, tapi salah penempatannya, ditaruh di karpet rumah. Ya tahu rasa kebakaran seluruh dunia. I want you to understand bahwa seks itu adalah agen bonding. Tidak hanya itu, tapi agen healing. Mereka keduanya telah telanjang, manusia dan istrinya. Lihat kata-kata, I love it. Tapi mereka tidak malu. There is no shame. There is supposed to be no shame in godly sex. No shame. Tapi dosa seks sebaliknya, bring shame. Tuhan mau ambil shame dari, tidak hanya loneliness, tapi shame, rasa malu kita. Tuhan mau ambil itu selamanya. Tuhan mau ambil periodik, dan ini bisa terjadi. Seks itu adalah healing. Oke, kita lihat 1 Korintus 6 ayat 12-20 ya. So far sejauh ini Anda belajar sesuatu. Saya harap Anda belajar sesuatu yang eye-opening atau membuka mata rohani Anda. Yang gini-gini mungkin jarang kita dengar lagi di dunia. Seks adalah, jawabannya macam-macam. Apapun kecuali kerohanian. Tidak dibahas dari sana. Karena itu saya nggak percaya. Kita perlu belajar seks dari, gini loh. Kalau kita belajar sex education, itu seringkali yang ngajar siapa? Harus ada gelar dokter. Boleh iya, boleh enggak. Kalau kita mau belajar soal obat-obatan, silahkan. Dokter atau enggak, kita lebih baik belajar tentang seks dari kehidupan pernikahan yang bahagia. Saya kadang-kadang melihat pakar-pakar seks tertentu di luar maupun di dalam negeri. Ya saya kalau melihat, kadang-kadang saya bertanya, orang yang ngajar soal seks itu benar enggak ya seksnya ya? Karena kadang-kadang kita enggak jelas tampang pria bicara seperti wanita. Ngerti maksud saya? You wanna learn sex, learn from papa mama. Tapi tabu, tidak diizinkan di dalam kebudayaan kita, tidak biasa dibincangkan. You wanna learn about sex, learn from your pastors. Belajar dari mentor-mentormu. Gak usah harus dari orang-orang yang punya gelar dan pakar segala. Malah gak jelas menurut saya. You learn sex from happy married couples. Belajar seks dari pasangan-pasangan yang pernikahannya bahagia. Bukan dari internet. Nah, bukan dari internet. Bukan dari Nyot. Itu mamanya mikir apa kasih nama anaknya Nyot itu. Lagi sakit gigi kali, cenyot-cenyot ya. 1 Korintus 6 ayat 12, mari kita sekarang lihat. Jikalau areal seksual ini tidak ditutup dengan daging tapi dengan dosa, kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak bisa mentransferkan energi seksual kita dengan benar, apa yang terjadi dampaknya apa? Saya ingin Anda melihatnya. Bentar ya, buka ayatnya dulu. Oke. Nasihat terhadap percabulan. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-keduanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Katakan amin dulu. Allah yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah, kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kita baca lebih lanjut, nanti saya jelaskan satu persatu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara-saudara, kita harus salurkan energi seksual kita. Tidak hanya lewat perbuatan seks apalagi belum waktunya. Kusumpai kamu, hai putri-putri Sion, jangan bangkitkan cinta, eros itu sendiri sebelum waktunya. Tapi nggak tahan nih, nggak tahan itu karena diapi-apiin sama media, atau karena pergaulan yang salah, atau karena kehidupan yang hampa, makanya nganggur mikir apa kalau nggak seks. Sebenarnya seks itu tidak mengerikan, tidak menakutkan dan nggak sekuat itu. There is one temptation that is rather overrated in the world. Ada sebuah pencobaan yang agak sedikit overrated, terlalu dibesar-besarkan, adalah pencobaan seks itu sendiri. Sehingga orang merasa seks itu segalanya, padahal bukan yang terpenting, penting, tapi bukan yang paling penting loh ya. Bukan yang paling penting. Seolah-olah seperti kalau kita tidak punya itu, kiamatlah dunia. Kalau kita nggak dapatkan yang kita mau, itu sudah di taraf kecanduan soalnya. Orang yang seperti itu sudah kena toksin terlebih dahulu. Nah itu ada jalannya detoksnya nanti dari firman Tuhan. Sebenarnya loh ya, kita ini generasi yang dirusak. Internet tidak merusak, internet itu sebenarnya baik. Tapi tidak semua di dalamnya itu baik. Bisa dipakai untuk perkara baik, kita bisa pakai untuk memberkati orang. Tetapi kita itu sudah banyak di dalam kita. Karena itu kalau kita mau bebas dari apa yang kita terima masa lalu yang seperti itu tadi, CD contohnya dan sebagainya, kita sudah terlanjur melihat. Itu dampaknya di memori kita luar biasa kerusakannya. Gimana caranya kita lenyapkan itu? Nggak bisa lenyap, kita harus mendekat sama Tuhan. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan firman Tuhan. Dan itu nggak bisa 1 bulan sekali, tiap hari. Di antara kita semua kita ini bisa jatuh dalam dosa, bisa jatuh kembali. Saya juga bisa jatuh dalam dosa, kalau saya mau, kalau saya nggak hati-hati. Tetapi satu aja pegangan kita. Dan nanti saya akan beritahukan nanti beberapa tips-tips yang ada, tapi kita mulai dulu dengan ini. Dampak daripada dosa seks itu apa? Yang pertama adalah perbudakan. Ayat 12, segala sesuatu halal bagiku tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi diperbudak. Pertama-tama dampak dosa seksual, masturbasi, pornografi segalanya. Itu apalagi selingkuhan, langsung ke komplikasi-komplikasinya, hubungan gay dan segala. Ada beberapa orang yang memulai dengan dosa kecil-kecilan. Dia bukan orang yang tertarik dengan sesama jenisnya. Dia adalah orang yang straight, yang lurus sebenarnya suka dengan lawan jenis. Tapi bisa sekarang jadi bisexual, ini iya, itu iya. Karena moralnya dirusakkan. Karena spiritnya dibengkokkan oleh iblis. Karena dia terlalu minum banyak racun. Orang kalau di luar sana makan sedikit mual, itu bukan karena makanannya. Wong orang sebelahnya sehat-sehat makan gak apa-apa nafsu makannya. Karena orang itu terlebih dahulu keracunan makanan mungkin, jadi dia muntah berak. Seperti itu. Kenapa kadang-kadang pencobaan rasanya tak tertahankan? Karena di dalam dirimu ada deposito setan. Terlalu banyak itu dan masih belum berani untuk come clean atau bersihkan hal-hal itu dari rumah, dari sorokanmu, dari videomu, dari kartu penyewaan DVD-mu dan sebagainya. Kalau Anda tidak berani keluarkan TV Anda, tidak berani keluarkan internet, komputer Anda, pergi ke ruang tamu. Kalau Anda tidak berani, kalau taruh di kamarmu sampai kapanpun, ada deposito setan di dalammu. You have to come clean with this sin. Come clean, we have to come clean. Tapi nggak terlalu radikal nggak terlalu ekstrim. Ekstrim apa? Mau tahu ekstrim itu apa? Yesus berkata, matamu memimpinmu dalam dosa, cungkil. Apa artinya cuman membuang membership DVD? Di mana? Enggak lah. Enggak terlalu ekstrim kok. Yang ekstrim itu kalau jatuh dalam dosa. Itu yang ekstrim. Hidupmu akan ekstrim dihancurkan oleh setan. Saudara-saudara, saya tahu ini bukan hanya kepada orang bujangan loh. Orang sudah menikah pun dicobai loh. Apalagi sekarang yang namanya dosa itu di fingertips kita. Dengan mudah.
Be careful. Let's all be careful, gak ada yang kebal. Dan ingat, seks adalah alat untuk membangun sesuatu. Dan kalau lewat kehidupan seksual dan pernikahan Anda telah membangun keluarga yang sekarang mulai bahagia, please, jangan dirusakkan. Karena seks itu adalah api, ditaruh di perapian indah, taruh di karpet, kebakaran rumah. Anda juga bisa pakai seks, hancurkan yang sudah Anda bangun dengan seks yang benar dengan istri Anda. Kita bisa hancurkan semalam saja. Kita bisa hancurkan. That's how powerful this fire is. Mari sekarang kita lihat efek kedua daripada jikalau bukan ditutup dengan daging, tapi ditutup dengan dosa, maka dosa seks akan menghasilkan kecanduan ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Kata satu daging di sini tidak sama dengan satu daging di kejadian tadi. Kejadian tadi indah, itu healing, itu menjadi bonding. Di sini artinya kecanduan. Kecanduan. Anda akan masuk dalam satu cycle atau lingkaran setan. Yang ketiga, ini yang paling gak enak, karena ini akan dibawa tahun-tahun ke depan, yaitu penyesalan. Ayat yang ke-18 bunyinya begini, jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ini penting sekali, saudara-saudara. Karena sekali kita jatuh dalam dosa ini, beda, dosa seks bukan dosa terbesar. Yesus menyebut munafik itu mengerikan. Anania Safira mati bukan karena dosa seksual, mereka malah matinya setia suami istri. Itu betul-betul for better or worse. Hingga kematian memisahkan kita, mereka terpisah berapa jam kematiannya. Yang satu geblak rebah mati, lalu habis itu istrinya. Dengar baik-baik, dosa seks bukan yang terbesar. Jangan pernah kita melihat orang yang jatuh dalam dosa seks, kita hakimi rasanya dia itu sudah melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Tapi dosa, setiap dosa itu ada pengaruhnya sendiri. Dosa seks pengaruhnya rada dalam ke jiwa kita. Kok bisa? Penyesalan itu akan menghancurkan seperti kaca pecah gambar diri kita. Sehingga dosa seks tidak ada dosa seperti dosa seksual yang membuat kita akhirnya tidak bisa percaya diri sendiri lagi. Dosa yang lainnya, mencuri contohnya. Aduh. Atau kita marah sama satu orang, kayak Musa, marah, lalu kita gak sengaja pukul orang, boom. Kita masih percaya, itu hanya satu momen saja kita lupa daratan atau lepas kendali. Kita gak sampai pada titik di mana mati aku. Setiap kali aku keluar rumah, aku pasti akan meninju. Gak begitu. Tapi dosa seks sekali dilakukan, Anda sendiri gak akan percaya ketika mengatakan lain kali aku gak akan lakukan. Di dalam diri Anda sudah tidak percaya perkataan itu sendiri. Gak mungkin, aku akan jatuh lagi. Aku gak mau, aku jatuh lagi. Jadi kayak orang gila. Gak mau, jatuh lagi. Tapi gak mau, jatuh lagi. Jadi kayak ngomong sendiri. Itu yang disebut berdosa terhadap dirinya sendiri. Kita mencoreng diri kita daripada kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri. Dosa seks itu dampaknya, penyesalannya itu campur sampai hancurkan kita kayak kapal, kayak kaca pecah. Seperti itu. Dan di dalam diri kita seperti ada suara tangisan seperti hujan di luar ini. Dan kita tidak bisa bahagia. When you cannot believe in yourself, you cannot be happy no matter what you do. You can never be happy. Ya, karena itu saya mau jelaskan, tapi bukan berarti saya katakan gini berarti nggak ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya. Tunggu dulu dan sabar, oke? Nah, dosa seks yang paling umum apa? Nowadays, hari-hari ini, pornografi. Baik lewat DVD tadi, CD lagu, Plants vs. Zombies. Atau lewat internet, lewat HP, lewat komputer, enggak tahulah macam-macam bisa jadi ini dan itu. Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu. Pornografi melukai banyak orang. Perhatikan itu. Bukan hanya sang pengguna. Mengapa demikian? Karena pornografi itu efeknya akan terasa. Pornografi membuat sang pengguna tidak lagi mampu untuk menikmati hubungan dengan orang beneran. Oh masa?
Bukannya justru membuat tambah hot. Oh enggak. Sekali terpaut dengan pornografi, sekali kita hook kena ke sana, maka kita tidak akan bisa menikmati hubungan seks pernikahan kita. Kenapa demikian? Karena istri kita atau suami kita pasti kita bandingkan dengan orang yang kita lihat di dalam video itu. Sebenarnya gambar-gambar erotis itu merayakan wanita yang telanjang. Tapi anehnya, ironis sekali, justru pornografi membuat suami-suami yang melihat istrinya sendiri telanjang dan mereka tidak terangsang. Aneh ya? Katanya pornografi akan menambah bumbu. Kok bisa ya? Malah justru membuat suaminya tak terangsang melihat istrinya sendiri telanjang. That's how evil pornography is. No, how licik pornografi is. Salah satu kata tipu muslihat itu sebenarnya artinya saya yakin yang dimaksudkan oleh Roh Kudus ketika sang penulis ayat-ayat firman itu diinspirasi oleh dia, itu sebenarnya mengarah hari ini kepada dosa-dosa termasuk pornografi di dalamnya. Saya mau beritahu ini dengan jelas supaya kita lebih hati-hati, jangan pernah anggap enteng, cuman pornografi. Pornografi itu marihuananya, selingkuhan. Itu kayak drugs itu belum sampai ke sabu-sabu. Hanya yakiniku. Dan spirit daripada pornografi itu sendiri adalah pelecehan wanita. Jadi tidak heran ketika seorang pria, seorang suami terkena itu, maka tidak lama kemudian istrinya akan merasa tertolak dan terkhianati. Itu spirit, saudara. Karena spiritnya pelecehan, istrinya pun akan merasakan yang sama. Karena itu bapak-bapak, suami-suami, saya beritahu kepada Anda, sama-sama kita komitmen yuk untuk hati-hati soal ini. Kalau kita tidak mau terjadi kebakaran, jangan nyalakan api. Kalau tidak mau ada asap dari badan kita, jangan nyalakan si jago merah di dalam baju kita. Pornografi itu mulai. Orang sekali mulai dengan itu, nggak bisa berakhir di situ. Pasti dia akan lihat setiap wanita berbeda. Dan dia pasti dalam pergaulan, pasti serempet dengan yang namanya teman tapi mesra dan sebagainya. Itu pasti terjadi. Karena dia tidak bisa murni lagi dengan perempuan. Dia melihat mereka sebagai barang dan benda. Masalah sesungguhnya bukan teman tapi mesra. Tapi kotornya pikiran. Dan pikiran kotor itu semuanya diimpor semuanya. Dari Amerika, Jepang, dari mana dan dari mana diimpor semuanya. Dalam negeri, luar negeri itu imporan semua. Tuhan tidak pernah menciptakan pikiran Anda kotor sekalipun Anda jatuh dalam dosa. Allah bisa pulihkan kalian, kita semua, tapi hati-hati jangan masukkan virus ke dalamnya. Komputer kita kasih antivirus demikian rupa, tapi pikiran kita biarkan terbuka lebar untuk dunia pengaruhi. Padahal mana lebih penting, komputer atau pikiran yang mengendalikan komputer itu? Bapak, Ibu, Saudara, Saudara-saudaraku, teman-teman Pro M, mesti hati-hati. Dimulai dengan satu CD, bisa menghancurkan pernikahan kita. Just satu CD. Tapi kan nggak tahu, istriku kan nggak tahu. Cepat lambat taunya dari kamu. Bukan ngaku, aku lihat pornografi. Enggak, sifatmu akan berubah. Cepat lambat. Hari-hari ini kalau kita baca koran media apa ya, terus terang ya, ada banyak sekali berita-berita nggak berguna. Tapi kadang-kadang mata kita tidak sengaja melihat salah satu daripada berita nggak berguna itu. Saya sempat lihat juga. Cerita tentang bagaimana seorang istri membunuh suaminya karena dipaksa melakukan seperti di video porno. Tidak tahu ya, itu di koran ada. Saya lihat cuma judulnya. Nah, dalam hati sebenarnya berkata kapok lu. Tapi nggak bisa gitu, kita sudah sering kali. Tapi bukan ke orang itu yang kita syukur-syukurin, tapi sebenarnya terus terang, ini adalah cerita tentang bagaimana si istri nggak tentu tahu si suami itu lihat pornografi. Tapi lewat kelakuannya, dia mempraktekkan yang dia lihat. Copycat, pasti akan, apa yang dia lihat, dia pelajari, pasti dia terapkan. Apa yang dilihat dari sebuah spirit pelecehan, pasti akan melecehkan. Karena itu, yang wanita di sini, Anda harus tegas. Karena pornografi bukan hanya kena wanita sebenarnya, ke pria, wanita juga sama. Tetapi khususnya pria, karena pria itu lemahnya super di mata. Ya,
Karena itu yang wanita, kalau apabila pasangan Anda mulai terlibat ke sana, bantu, jangan dimarahi, jangan dikutuki, dibantu. Bebas dari situ. Saya senang gayanya tadi yang perempuannya, lempar CD-nya. Kalau begitu dan dia jangan mau toleran, itu bukan berarti putus saat detik itu, kasih kesempatan. Tetapi dia memberikan satu contoh kepada kita. Berdiri tegas, aku tidak bisa terima ini di pernikahan kami. Aku tidak bisa terima ini di dalam hubungan kami. Tidak bisa. Ini bukan refreshing, Anda harus tegas. Dan priamu harus milih. Pilih Anda atau pornografi. Sebelum suatu hari, Anda akan dimadu dengan pornografi itu. Pornografi serious sin. It is a serious. Be careful, let us be careful. Kita sama-sama yuk lebih hati-hati. Amin. Oke, sekarang lanjut. Saya punya beberapa saran untuk yang single dan pacaran. Dan yang married juga. Sekarang saya mulai, kalau andai kata kita main dokter-dokteran, saya buka resep sekarang, oke? Sama-sama resepnya 4 antibiotik, 4 kali sehari minum 22 hari. Banyak sekali ya. Semuanya pasal 4 dan 22. Pasal 4 ayat 22. Tapi untuk yang single dan pacaran, dari kitab Pengkhotbah, munculkan di depan saja. Pengkhotbah 4 ayat 22. 12 kok 22. Pengkhotbah 4 ayat 12, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang kan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saya sarankan, apalagi yang sudah punya masalah di area-area ini, area abu-abu, untuk Anda punya covering ketika pacaran. Kalau yang single juga sama. Ketika kita harus memberi jawaban kepada seseorang, kita tahu nanti kita akan ditanyai, kita lebih hati-hati. Jangan pernah melihat contohnya dalam CG, Connect Group, dalam komunitas rohani seperti Pro-M, gereja gini ini sebagai hukum Taurat. No, lihat ini sebagai fasilitas untuk Anda bisa hidup kudus. Jangan anggap seperti zaman-zaman dulu pemuda, kalau kita harus beritahu sama pemimpin itu seperti susah gitu loh rasanya. Anggaplah itu sebagai satu privilege. Itu sebuah service dari gereja. Tapi saya juga beritahu pada para pemimpin, jangan paksa orang untuk beritahu, terus terang ya, saya itu nggak kepingin tahu rahasia orang, udah cukup banyak soalnya. Saya nggak akan nganggur cari tahu, ayo kamu terbuka sama saya pemimpinmu, kalau bisa urus roh dewe. Kalau bisa hidupmu urusi sendiri, saya kan lebih enak, saya lebih punya privasi. Saya nggak kengangguran, tidak terlalu nganggur untuk bisa mau tahu kehidupanmu satu persatu. Tapi sampai kalau saya sebagai pemimpin harus peduli, itu untuk kebaikanmu, bukan untuk menambah portfolio saya atau profil saya. Terapkan ini dalam CG. Kalau ada yang pacaran, tawarkan pemimpin, bukan karena Anda busy body, tanya sama mereka, bolehkah saya bantu kalian? Supaya kalian jangan melakukan segala apapun yang seksual di antara kalian, saya bantu. Tapi kalau Anda mau membantu sepasang, contohnya ketua CG-nya wanita, tapi Anda dulu punya history sejarah senang dengan yang pria. Jangan mentori dia, kasih CG sebelah, karena Anda pasti akan memutuskan mereka. Tuhan berkata, bukan dia jodohmu. Terus siapa jodohku? Tunggu dulu nanti Tuhan berkata apa. Karena Anda sudah rencana mau mencalonkan diri. Yang bisa ngerti-ngerti sendirilah ya, gitu tuh common sense lah. Itu common sense, kasih yang tetangga kalau Anda sudah ada history dan sejarah. Tapi intinya Anda harus tawarkan diri, aku mau bantu kamu. Yang pacaran jangan nunggu sampai ditodong, datang sendiri, kami perlu bantuan. Gak ada orang kebal, oke? Yang single juga sama. Kalau Anda punya HP, smartphone, taruh speed dial. Kalau berpikiran aneh-aneh, mau sembarang cari wanita, atau kalau ada yang berani senekat itu, atau mungkin Anda mulai berbuat yang gak baik, Anda mulai membayangkan yang tidak baik, tidak senonoh, atau Anda mulai melakukan tindakan-tindakan ke arah sana, speed dial salah satu teman Anda untuk minta doakan. Anda harus punya covering, karena tali 2 lembar, 3 lembar tidak mudah patah. Yang udah married, saran saya adalah Kidung Agung 4 ayat 12, sama-sama 4 kali sehari, 12 hari dihabiskan, ini antibiotiknya. Untuk yang married, yang udah menikah, Kidung Agung 4 ayat 12 bunyinya, Dinda pengantinku. Kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termaterai. Wow, matikan ini saya jelaskan. Kalau yang sudah menikah, harus rajin bangun komunikasi kasih. Bukan hanya komunikasi loh ya,
Gegeran itu juga termasuk komunikasi, tapi saling menuduh. Komunikasi kasih, minimal I'm sorry, I love you, dan di tengah-tengahnya ada banyak cerita. Itu penting sekali, saudara-saudara. Komunikasi kasih. Penting sekali. Lalu saya sarankan untuk kita seperti ayat tadi ini berbagi tembok dan jendela. Maksudnya apa? Berbagi tembok dan jendela maksudnya gini. Anda dan istri Anda atau Anda dan suami Anda harus ada di tembok sini. Semua teman, rekan, dunia kerja Anda itu di luar sana. Tapi jangan sampai putus hubungan, wong kita ini masih hidup dalam dunia, bangun jendela satu yang dipakai berdua, sepiring berdua romantis bukan? Sejendela berdua itu akan membuat pernikahan kokoh. Segala sesuatu harus dilihat dari kacamata bersama. Harus bersama. Itulah sebabnya gini loh, jikalau teman-teman Anda lebih tahu tentang pernikahan Anda daripada pasangan Anda tahu tentang teman-teman Anda dalam masalah. If your friends know more about your marriage than your wife knows about your friendship, you my friend are in a big problem. Saya ulang lagi. Kalau teman Anda ada di balik tembok ini, suami Anda ada di luar, nggak peduli teman itu teman wanita sesama jenis atau lawan jenis, Anda membuka celah. Anda bisa tahu, kita bisa tahu kalau kita bicara sama satu orang perempuan, lalu kita mulai bicara tentang pernikahan kita, di dalam hati kita ada tuduhan dan rasa, wah kamu sudah mengkhianati istrimu, padahal belum selingkuh loh. Di hati itu sudah ada nurani, alarm dari Tuhan Yesus. Kamu sudah step over boundary, sudah di luar batas. Teman biasa, tahukah Anda 50% daripada perselingkuhan perdana itu terjadi innocent sekali. Dengan teman, tidak ada apa-apa awalnya. Ya tentunya ada daya tarik tubuh, tetapi sebenarnya awalnya tidak ada apa-apa. 50% terjadi bukan dengan pelacur, dengan teman yang tidak ada apa-apa. Itu juga bisa di-CG loh ya. Itu juga bisa di-CG. Harus hati-hati, karena dosa tidak pandang tempat dan waktu. Karena itu Anda perlu yang namanya tadi mentoring yang single pacaran itu perlu keluarga mendukungmu. Mentor rohani, saudara seiman loh ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau jangan harus bagi tembok. Anda di sisi yang sama, orang lain di luar sana. Anda yang ngerasani orang lain, bukan Anda ngerasani pasangan Anda dengan orang lain. Kepada orang lain. Nah itu salah. Berbagi jendela, semua dilihat dari jendela itu yang maksudnya you are my closed garden, kamulah kebun tertutupku. Itu. Saya tunjukkan satu gambaran di sini, munculkan yang bundar-bundar tadi. Ya, bundar-bundar. Munculkan yang iya. Anda lihat sekarang ya. Yang di ujung, yang di bullseye itu warna biru itu Tuhan. Jesus be the center of my life. Yesus jadi senternya. Lalu ada satu, itu bukan jerawat, yang satu til itu di lingkaran kedua. Itu tempat sakral. Kalau tempat yang ujung pertama itu bundar besar itu tempat maha kudus. Yang berikutnya itu tempat kudus. Pernikahanmu kudus. Itu hanya bisa diisi satu orang di hidupmu. Istri atau suamimu. Anak pun tidak boleh di situ. Berapa banyak orang kalau sudah punya anak, ayo anaknya ditaruh di situ. Tidak boleh dua, harus satu. Tidak boleh, di lingkaran kedua harus satu. Tidak bisa dua, dua ada kebanyakan. Berapa banyak setelah punya anak, istrinya lebih mengutamakan anaknya, itu kesalahan wanita. Anak ditaruh di posisi dengan suami di sana, no cannot. Lalu suami harus tidur di kamar lain, padahal mereka nggak bertengkar. Sekalipun anak pun, apalagi kalau itu adalah teman Nabi mesra. Wah itu pantangan, tapi anak pun jangan loh. Anak harus tahu boundary-nya. Anda lihat ini, yang satu itu tempat kudus itu, only your wife or your husband. Anak tidak boleh come between parents. Anda boleh cinta anak, jangan berhalakan mereka. Mereka tetap harus berada di posisi mereka dalam hidup ini. Saya dan istri saya sayang ketiga anak kami. Jangan salah paham. Kami sayang setengah mati. Kami siap kalau memang diperlukan, kalau memang harus untuk menyerahkan nyawa bahkan sama mereka. Namun mereka tahu, mereka di posisi setelah
kami berdua. Anak saya tahu bahwa mami nomor satu. Baru setelah itu, maksudnya setelah Tuhan ya. Setelah itu baru mereka. Mereka juga tahu daddy nomor satu di mami. Baru setelah itu mereka. Mereka harus tahu diri. Baru mereka tumbuh sebagai anak-anak yang sehat. Banyak yang bawa anaknya, wah, udah sudah sejak ada anak. Selalu dasteran. Gendongannya pun pakai daster. Rollnya semua. Suami pulang ke rumah, ya pasti sama-sama cinta anak, ya pasti gak keberatan. Gak keberatan itu bukanlah pertahanan yang baik loh. Cepat lambat, daya tarik hilang karena memang tidak diusahakan. Itu bahaya. It is your fault, ladies, if that happens. It is your fault. Lakinya gak mungkin berkata, ayo ganti, gak mungkin, nanti kan sensitif. Apa gua jelek? Ngomong iya salah. Padahal iya. Ada waktunya, taruh anak itu, jangan terlalu stubborn kalau memang perlu yang namanya pegawai, perlu suster, kalau memang susah, Anda bisa monitor. Belajar percaya daripada korbankan pernikahan Anda. Toh ini dimonitor, gak dilepas. Taruh dandan sebelum suami pulang. Wangi sedikit. Diajak kencan, kadang-kadang taruh di rumah mama. Berbahagialah yang punya mama atau mertua, orang tua atau mertua. Taruh sebentar, tegakan 2 jam aja. Pergi ke sana, ke Pasar Atom, dengarkan lagu Teng Li Chun, China Ali Chien Guo nih. Never put your children, not even your children, the second circle. It is exclusively your wife's place, your husband's place. Bangun pernikahanmu. Komunikasi tetap perlu, ada waktunya, sudah selesai dengan anak, saya bicara. Dan ini saya lakukan selama 16 tahun dengan istri saya, setiap malam kita itu bicara. Gak melulu berdoa, bicara, cerita. You know, happy marriage is by works. You have to work on it. Baru setelah itu yang berikutnya itu, nah itu ada 1, 2, 3, 4, ada beberapa itu orang dekat, contohnya keluarga dan sebagainya. Baru di luarnya lagi, itu teman-teman, di luarnya lagi itu udah dunia. Udah gak bisa saya tahu satu persatu. Amin. Yang sudah married, berbagi sisi tembok dan berbagi jendela. Ya, oke, saya udah mau selesai. Anda diberkati Tuhan, so far belajar sesuatu ya. Agak sedikit over waktu, gak apa-apa lah ya, kasih saya perkecualian kebal hukum. Ayat 17, sekarang saya ajak Anda lihat lagi ayat 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saya suka nih, siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Tahu nggak? Bangun persahabatan yang hidup dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Itu akan membuat kehidupan seks kita jadi jauh lebih tidak rawan. Pencobaan seks bagi single bujangan itu ada momen-momen tertentu. Jadi begini, ada waktunya kepingin sekali. Nah tergantung dia itu kumatnya di mana. Kalau dia kumatnya di pornografi, jatuh di sana. Masturbasi biasanya itu jadi satu paket. Kalau dia kumatnya itu dia berani ke pelacuran, ke brodel, ke tempat brodel atau pergi ke night club atau segala. Kalau ada orang yang berani begitu. Kalau ada yang tiba-tiba jadi kumat, menggila di tempat kerja dan mulai kedip-kedip mata sama semua. Ya semua orang kumat-kumatannya beda, oke? Tapi intinya. Kalau Anda membangun persahabatan yang hidup dengan Tuhan dan dengan sesama, Anda nggak sendiri menghadapi ini. Ada momen-momen sensitif itu bisa jatuh, Anda bisa lewati. Ya, saya kasih contoh, saya berkali-kali kasih contoh seperti ini. Kalau nggak keberatan, Wilson ke sini. Nggak apa-apa, saya butuh orang bantu ya. Saya kok yakin ya, maju ke sini. Saya kok yakin. Lihat ke sana, pikir seks sekarang. Susah kan? Mau tahu kenapa? Saya bolak-balik kan kasih ilustrasi ini. Karena dia berdiri di depan orang. Ada saya yang niatin gini. Ayo, kamu mikir apa? Mikir kamu katanya. Gak berani dia. Padahal saya gak seksi bagi dia. Dia mikirin saya. Berarti dengan kata lain, di kondisi seperti ini, dia dapat banyak bantuan. Untuk dia tidak tergoda sekarang. Berarti sex is in your control. Not outside of your control. Saya bisa, terima kasih Wilson. Saya bisa sekarang nunjuk sembarang orang. Maju ke sini. Ya, sekarang ya. Ya.
Jujur aja, nggak apa-apa. Sebenarnya kita normal manusia. Pernah nggak kepikiran seks? Pernah kan? Pernah, pasti pernah. Masa nggak pernah? Aku aja nggak berani sekarang di sini. Saya suruh mikir sekarang kan nggak bisa kan? Susah kan? Kenapa? Karena kita semua melototi. Silakan duduk, terima kasih. Maksud saya di sini, saya mau beritahu sama Anda, ketika momen-momen itu datang, karena seks itu longing to connect. If you connect in a healthy way, mungkin ada satu pelayanan bersama atau apa, Anda datang bersama dengan orang banyak, Anda akan lupa godaan itu. Dan itu akan lewat dan Anda nggak jadi jatuh. Jangan hadapi sendiri. Ngerti maksud saya? Barang siapa mengikatkan diri menjadi satu roh dengan Tuhan, ikatkan dirimu dengan sesuatu yang mendatangkan kehidupan. Godaan itu akan lewat. Bukan berarti hilang lenyap, total nggak ada. Tapi paling tidak, Anda nggak jadi jatuh di momen kritis itu. Anda lewat, tidak menggebu-gebu, tertarik sih tertarik. Tetapi nggak sampai Anda jatuh terjerumus ke dalam dosa. Contohnya, ada orang yang mau menyewa pornografi. Dia telepon temannya ajak dia datang ke CG contohnya. Atau mereka lagi kumpul di mana, ngobrol-ngobrol di antara mereka, cerita-cerita. Nggak jadi. Karena ketika dia ngobrol, dia merasa diterima. Dia merasa seperti dia tuh dihargai. Dia juga bisa menghargai. Terjadi jamahan-jamahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jabat tangan contohnya. Makhluk seksual itu mulai keluar energinya. Dia bisa keluarkan dengan cara yang sehat. Dia pulang, dia nggak jadi jatuh ke pornografi itu. Itulah sebabnya bangun persahabatan yang hidup, bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan sesama kita. Ya, terakhir, ayat 17 tadi itu bicara tentang mengikatkan diri dengan Tuhan, itu berarti seperti puasa. Ketika kita puasa, kita pantang makan, ya seperti puasa, kalau kita itu pantang berbuat dosa seksual, sebenarnya kita menciptakan sebuah ruang untuk Tuhan. Kalau kita berkata tidak kepada dosa seksual, itu bukan karena kita tidak boleh berhubungan seks, tapi karena ada sesuatu yang lebih indah dari itu yang kita sedang kejar. Kalau saya tertarik dengan seseorang, saya nggak otomatis. Kalau saya gini, kalau seorang pria berkata iya kepada seorang pelacur, di mana dia berkata iya, dia berkata tidak di sisi yang lainnya. Ngerti maksud saya? When you say yes to something, you already say no to something else. Ketika Anda berkata iya kepada berselingkuh, Anda sedang berkata tidak kepada keluargamu untuk berbahagiakan mereka. Jadi kalau Anda berkata tidak, jangan terpancing. Setan berkata, apakah Tuhan berkata, kamu jangan makan dari buah ini? Ayo, Tuhan mungkin takut kamu saingi. Setan tuh licik sekali. Cara berpikirnya kita harus tembus. Kalau saya berkata tidak kepada godaan yang di depan saya, itu karena saya berkata iya dengan yang sebelah sana. Aku tidak mau tidur sama kamu. Kenapa? Aku masih mau menikmati kehidupan keluargaku. Tahun depan aku masih mau tamasya bersama-sama yang kita rencanakan. Aku tidak mau keluarga kami dipenuhi air mata. Aku berkata tidak, tak akan menyesal aku mengusir kamu. Hai dosa. Karena aku berkata yes yang lebih besar kepada perkara-perkara yang lebih indah. Amin saudara-saudara. Itu yang disebut mengikatkan diri dengan Tuhan. Ada tujuan yang lebih besar. Ada tujuan yang lebih indah. Ketika saya berkata tidak, itu karena saya berkata iya kepada sesuatu yang lain. Saya betul-betul mau dorong Anda untuk berani berkata tidak. Jadi gini, kalau di kantor, di tempat kerja, jangan punya pertanyaan, jangan curious, jangan ingin tahu. Jangan jadikan itu olahraga atau tantangan nyali. Kira-kira si itu tertarik nggak sama aku ya? Atau pernahkah dia berpikir, berpikir, apakah aku tertarik sama dia nggak ya? Udahlah, setan ada di mana-mana. Anda nggak usah tahu itu. Setan pasti sudah membisikkan. Saya yakin di sebuah tempat komunitas itu pasti ada tarik-menarik itu ada. Pasti ada pikiran, kalau Anda aja bisa mikir apakah dia tertarik sama Anda. Orang lain pasti pernah mikir sekalipun sudah menikah.
Apakah Anda tertarik sama dia? Jangan diajak bicara sama iblis, dia licik sekali. Ngomong sama setan, so what kalau dia memang pernah mikir aku tertarik sama dia enggak? Aku berkata tidak dengan semua ini. Why? I have a home to go back to. It's a happy home. I will say no to this. It's none of my business. Orang itu pernah mikir gua tertarik enggak? Aku mikir, bingungin semuanya. I have a home, I go home to. Jadi kita harus berani berkata tegas tidak terhadap dosa. Karena ketika kita tegas berkata tidak pada dosa, kita sedang tegas berkata a big yes to God's plan in our lives. Apa itu rencana Tuhan dalam hidup kita? Masa depan penuh pengharapan. Jangan tukarkan itu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa tujuan hidupmu Bapak Ibu, saudara-saudara, apa tujuan hidupmu? Please, mari kita sama-sama hadapi pencobaan sebelum pencobaan itu menghadapi kita. Face temptations before temptations face you. Tulis, renungkan, doakan. What is your plan for your family? Tulis. Kasih reason, a big yes ke mereka. Supaya Anda bisa menoleh kepada godaan di tempat kerja. Anda bisa berkata big no to sin. What is your plan? Tulis. Catat. Jangan sampai lupa. Aku kepingin sekali dengan istriku. Contohnya, membesarkan anak-anak kami. Anak-anak kami akan dipakai Tuhan. Simpel aja yang umum-umum. Saya kepingin suatu hari, ketika anak udah besar, saya ajak istri saya jalan-jalan ke Rusia. Contohnya, siapa tahu ada yang suka ke tempat-tempat yang bahaya. Tulis. Anda punya angan-angan 10 tahun lagi. Tulis itu. Supaya setiap kali setan membisikkanmu, Anda berkata, iya memang aku kepingin, mau apa. Tapi gak worth it, gak seimbang sebanding dengan mimpi yang akan kita bangun bersama. Get lost. Tulis. Aku kepingin untuk bisa menjadi bendahara kerajaan sorga. Aku ingin nanti ketika, kalau Anda terbeban dengan gereja, ketika gereja ini maju sampai ke bangsa-bangsa, aku ingin menjadi salah satu orang yang menyaksikan itu. Entah apa, tulis. You have to write your yes in order for you to say your no. Face temptations before temptations face you. Dunia ini terlalu jahat. Anda harus hadapi sebelum mereka menghadapimu. Saya menghadapi dengan pengharapan. Saya berkata, it's not worth it. I have all reasons to say no to sin. Now I have my children. Kita punya anak kita. Kita punya lebih banyak alasan lagi untuk tidak break their hearts. Untuk tidak menghancurkan hati mereka. Write your yes so you can say your no. Amin. Karena kebalikannya, kalau Anda berkata iya kepada dosa, Anda telah berkata tidak kepada kebahagiaan dan keutuhan gambar diri anak Anda untuk tahun-tahun ke depan dan seumur hidup mereka. When you say yes to sin, you are saying no to your family. Yes or no? Pilih sendiri. Pilih sendiri. Hidup gak bisa berdasar keinginan. Terus terang ya, kalau saya lewati ATM ya, kalau pakai ide gila ya, terus terang saya beritahu. Saya lihat orang ngambil uang. Kan pasti ada di dalam diri kita keinginan untuk merampok bank. Ayo jujur, kalau kita lihat pada satu orang punya barang mahal yang kita senengin, entah apa, ada yang suka jam atau berlian, cewek kan gitu. Kalau anjing itu adalah best friend-nya cowok kan, berlian best friend-nya cewek. Kita lihat, masa karena kita ingin, kita pergi rampas? Kan gak gila kan? Kenapa? Karena kita takut penjara. Ada satu motivasi lebih indah dari takut, yaitu kasih. Hanya karena aku kepingin sama orang itu, aku gak akan lakukan. Tertarik-tertarikan itu akan lewat gitu aja. Jangan, don't do anything. Jangan bertukar posisi tembok. Dia di dalam, istri di luar.
It's not your business. Dan juga jangan tukar dia punya suami. Gue gak pernah keluar kok. Saya cuma masuk ke sisi orang. Keluarkan suaminya. Not your business. When you do that, you exit your own family too. You exit your family. Hanya karena Anda ingin, bukan berarti Anda lakukan. Dan itu tidak akan membara-bara. Terus terang, kalau Anda punya pikiran pada pengharapan, Anda tidak akan merasa itu apa-apa. Itu pencobaan yang cuma setan lewat. Tapi kalau setannya di awi-awi datang, silakan minum kopi dengan sana, itu bahaya. Amin. Apa yang membuat Anda tidak mau merampok bank itu? ATM itu, karena Anda takut penjara. Apa yang membuat saya tidak jatuh dalam dosa? Bukan karena saya tidak bisa berbuat dosa atau tidak ada dorongan di dalam daging saya. No, tapi karena saya punya hidup penuh dengan makna, penuh dengan tujuan, terlalu indah untuk saya serahkan demi satu mangkok kacang merah atau berapa menit di ranjang. I will not surrender my children to Molek. Tidak akan kuserahkan anak-anakku dibakar, diserahkan kepada dewa-dewa pembasmian anak-anak, yaitu Molek itu. Aku tidak akan serahkan. Anda punya satu anak, Anda punya tambah satu alasan untuk tidak selingkuh. Anda punya dua anak, dua alasan tidak selingkuh. Makanya punya yang banyak. Haleluya. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya. Kita perbaiki kunci dulu. Salah saya ya, ketinggian. Katakan kanan kirinya. Nggak tahu ngomong apa, terserah. Cepetan gantian kuncinya. Coba katakan kanan kirinya, hari ini aku diberkati. Oh, hari ini saya mengerti. Katakan, mulai hari ini Tuhan tolong saya untuk hidup kudus di dalam kehidupan saya. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama. Buat cintamu yang tanpa batas, kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidup. Terima kasih kau jadikan hidupku indah ya Tuhan. Bantu aku, ingatkan aku. Kasih buat cinta yang tanpa batas. Kau berikan hidupku. Bantu aku tidak pernah menukarkan kebahagiaan hidupku ya Tuhan demi apapun. Buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari angkat suaramu.